Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau harus klarifikasi slotnya terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta. Kenapa saya mengatakan Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti. Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. Totally incorrect. Anda itu. Allahu Akbar. Ya, saya jelaskan nih. Biar Anda. Saya di situ ada pejabat negara. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih bapak-bapak. Baik. Boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan. Bang Faisal tahan dulu. Siaran di luar sana. Bang. Bukan. Saya mau bicara hal yang. Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi. Mulai tidak adil. Baik. Kita ini mau adil apa tadi mengalamatkan saya sebagai seorang mediator, mau saya beri berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Bang Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? Itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya. Saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. Silakan pamit Sal. Ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak bersih? Forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Faisal. Ya dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan kawan-kawan. Itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan ini. Baik. Saya mau jelaskan. Ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda bentak saya juga. Tahan dulu. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, ya ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyernya dari Solo. Saya panggil siapa yang leading lawyernya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya. Kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua ini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang
mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya, bukan memperberat masalah kliennya. Makanya saya bilang, tugas the main job is the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan, bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda mau marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya Anda mau apa enggak. Anda sekarang, enggak. Saya minta sedikit saja. Okay. Saya minta di forum ini, ya. saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Ya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan. Iya. Memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Ada 1.000 orang. Udah, iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Udah gini. Maksud saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Iya, ya, makanya Bapak Faisal. Monggo. Apalagi mau ini. Nah, karena itu saya bilang Mau lihat? nggak bisa, tidak bisa Faisal, begitu. tar dulu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Monggo, Jangan Bapak. Saya tidak bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak, kan Saya mengganggu pulang omongan nggak saya. apa-apa. Saya Menggoreng setiap saya mau ngomong, Kayak Anda potong gitu loh. Nah, Saya diam. bahasa-bahasa Oke, yang diam ya. Oke. digunakan ya. Nah, Oke, Mbak Refli. Silakan. Karena itu, saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Saya berpidato ketika ada mimbar itu.